Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Arjuna, Anidatullah, Anjar Alazini, dan Pak Dandriono yang memiliki proyek yaitu yang bernama Ironman Championship yang akan menyeleksi atlet dari yang terhebat dan berpotensi dari setiap lombanya. Berikut adalah nama-nama lombanya. Yang pertama ada berenang sejauh 2,4 mil, yang kedua naik sepeda 112 mil, ada lari maraton jauh 26,22 mil. Untuk mengidentifikasi atlet potensial, mereka memerlukan program untuk memasukkan data dari 3 cara untuk atlet terbaik di setiap gym mereka. Program harus menyimpan nama masing-masing atlet dan juga waktu terbaik mereka untuk setiap 3 acara tersebut. Waktu harus dimasukkan dalam menit, kemudian harus menghitung total terendah waktu untuk semua atlet. Semua waktu harus disimpan sebagai file untuk memungkinkan ketepatan yang sesuai. Waktu minimum untuk masing-masing acara tercantum di bawah ini. Jika lebih rendah dari ini seharusnya tidak dapat diterima oleh program. Yang pertama ada lomba berenang jauh 2,4 mil dengan waktu minimal 40 menit. Kemudian ada naik sepeda 112 mil, minimal waktu 260 menit. Ada lari maraton dengan jarak 26,22 mil dengan minimal waktu 120 menit. Jika nilai yang lebih rendah dari yang di atas dimasukkan, pengguna harus diberitahu bahwa nilainya adalah tidak valid dan diminta untuk memasukkan kembali waktu untuk acara tersebut. Setelah total waktu terendah dihitung, 3 total waktu terendah seharusnya ditampilkan. Di samping nama-nama atlet dengan total waktu terendah, untuk ketiga acara tersebut, ketiga nama dan waktu ini kemudian harus ditulis ke sebuah file. Seperti itu. Ya baik, sekarang kita lanjut untuk membuat proyeknya. Langkah yang pertama di sini ada create new project. Kemudian kita pilih Windows From Apps dengan bahasa Visual Basic. Kemudian kita berikan nama projectnya Iron Championship. Ya, kemudian next. Kemudian kita create. Ya, selanjutnya kita akan meletakkan button-button yang akan dimasukkan codingnya. Yang pertama kita masukkan ada 4 label ya untuk nama dan nama-nama lombanya. Kemudian kita masukkan lagi 4 buah text box untuk memasukkan atau menulis nama dan waktu perlombaan. Kemudian ada list box 1 dan ada 4 button yang digunakan untuk memasukkan data, memunculkan data di kolom list box, dan untuk menampilkan pemenang dan untuk menyimpan data yang telah dimasukkan. Dan yang terakhir yaitu untuk memasukkan text box yang menggunakan multiline. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan. Nah, di sini saya akan menamai nama-nama untuk project kali ini. Di sini biasanya akan muncul table properties. Jika yang belum ada table propertiesnya, misalnya tidak ada ya di sini, kita bisa ke menu view. Nah, di sini ada view, kita klik, kita pilih paling bawah biasanya. Di sini ada menu properties window. Kita klik di sini. Klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Label properties. Selanjutnya kita akan menamai label ini nama untuk mengisi nama. Nah, untuk nama kita tuliskan di sini name. Enter. Lalu pada label 1 ini kita akan mengganti dengan olahraga yang pertama yaitu berenang.
berenang, swim. Lalu olahraga yang kedua yaitu bersepeda, bicycle. Oke, selanjutnya selanjutnya olahraga yang ketiga itu olahraga lari, berarti maraton. Kita tuliskan di sini maraton. Enter. The text box yang pertama kita tuliskan di sini txt name. Nah, untuk txt ini tidak boleh pisah, dan huruf depannya harus kecil. Untuk selanjutnya pada text box yang di bawahnya kita tuliskan txt swim. Oke, kita enter. Selanjutnya di sini kita tuliskan txt bicycle. Oke, pada teks selanjutnya yang di bawahnya kita tuliskan txt maraton. Oke, Selanjutnya mengubah properties atau list box and button. Selanjutnya pertama kita klik dahulu list box, lalu kita ubah nama dari list box ini menjadi LSD view. Selanjutnya button pertama kita ubah namanya menjadi BTN entry. Dan teksnya menjadi entry. Lalu button kedua kita ubah namanya menjadi BTN view. Dan teksnya menjadi view. Button ketiga kita ubah namanya menjadi BTN loss. Dan teksnya menjadi loss score. Dan button keempat ubah namanya menjadi button save. Button save. Dan teksnya menjadi teks yang ini kita ubah namanya menjadi txt loss score. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari desain ini. Yang pertama, saat kita akan memasukkan nama di sini, kemudian waktu kita berenang, kemudian waktu ketika bersepeda, dan waktu berlari atau maraton, saat kita entry, nanti data tersebut yang tadi kita masukkan di sini akan disimpan. Dan akan nanti jika kita menekan tombol view, maka akan muncul di list box ini. Nah, kemudian jika kita sudah memasukkan beberapa data, misalnya ada 99 data, nah nanti akan kita cari siapa yang skor dari berenang, bersepeda, dan maraton ini yang terkecil itu siapa. Nah, nanti akan dimunculkan di text box ini. Dan kemudian setelah itu akan kita simpan di dalam dokumen setelah kita menekan tombol save.
Ya, baik. Selanjutnya kita akan membuat coding ya untuk button entry. Langsung kita klik 2 kali, nanti akan muncul jendela coding. Nah, seperti ini. Nah, jadi langkah pertama kita memasukkan sistem dulu ya. Nama sistemnya yaitu imports, kemudian system.io. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu kita membuat variabel untuk menyimpan data dari nama, terus dari nama kemudian setiap lomba. Yang pertama di sini kita gunakan variabel untuk nama. Nama kita buat juga untuk counternya nanti. Ya, untuk counternya nama kita gunakan sebagai string. Ya, kemudian ada swim atau lomba berenang. Jangan lupa buat counternya. Swim ini kita jadikan double ya. Kita jadikan double. Kemudian untuk lomba bersepeda sampai counternya saya gunakan tipe variabel sama double. Kemudian lomba terakhir untuk maraton. Untuk counternya maraton kita gunakan tipe variabel double. Kemudian kita buat variabel untuk mengcounter ya, untuk mengcounter dari nama dan lomba-lomba yang tadi. Kita counter. Saya gunakan counter ini dengan tipe integer. Ya. Dan terakhir untuk men-trigger counternya. Variabel untuk men-trigger counternya. Pada dengan tipe integer. Nah, kemudian jika sudah semua, kita deklarasikan pada public class. Jadi setiap button saat kita mengcoding itu sudah masuk ya. Itu tujuannya. Kemudian kita masukkan ke button entry. Apabila button entry diklik, itu akan memasukkan semua data ya. Semua data akan dimasukkan. Yang pertama kita buat variable swing-nya, kemudian counter, dan ini kita ambil dari textbox swing ya, dot text. Kemudian basicalnya kita ambil dari text basical dot text. Kemudian untuk generator kita ambil text generator dot text. Nah, itu akan rutin. Oke, kalau swing convert fundament, kalau swing kurang dari 40 menit, maka akan keluar message box. Dan akan muncul message box yang bertuliskan tidak boleh kurang dari 40 menit. Yang nanti akan keluar message box seperti ini. Kemudian stop. Nah, kemudian kita beralih ke lomba bersepeda. Apabila lomba bersepeda kurang dari 250 menit, maka akan muncul juga message box yang bertuliskan waktu bersepeda tidak boleh kurang
dari 200 unit gitu. Kemudian yang maraton yang maraton kurang dari 125 menit, maka akan muncul message box lagi yang bertuliskan itu berlari tidak boleh kemudian ya if kemudian kita buat untuk pengambilan datanya, data nama akan tersimpan di variabel nama, diambil dari txt nama.text. Kemudian untuk lomba berenangnya diambil dari txt berenang teks. Kemudian untuk lomba bersepedanya diambil dari txt besok.text. Kemudian untuk maraton kita ambil dari txt maraton text. Kemudian untuk counternya counter proses. Jadi ketika sprint berwaktu berenang kurang dari 40 menit maka akan muncul message box. Kemudian apabila waktu bersepeda kurang dari 160 menit maka akan muncul message box pula yang berisikan peringatan. Begitupun maraton akan muncul message box apabila waktu berlarinya berkurang dari 120 menit. Ya, sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Dalam pattern view kita akan membuat coding yang tujuannya adalah untuk menampilkan data yang sudah di entry untuk ditampilkan di list box. Kita klik 2 kali di button view-nya. Coding yang digunakan adalah penggunaan array lsa view dot item dot clear buka kurung tutup kurung for a sama dengan 0 to counter min 1 lsa view dot item dot add buka kurung lama dan tanda kutip 2 dan tanda kutip 2 swing sama dengan tanda kutip 2 dan swing buka kurung a dalam tutup kurung dan tanda kutip 2
titik 2, tanda petik 2, dan tanda petik 2. Vesikel sama dengan tanda petik dan vesikel buka kurung A tutup kurung dan tanda petik maraton sama dengan tanda petik dan nah, maraton buka kurung A tutup kurung. Next. Selanjutnya kita akan mencari nilai terendah dari masing-masing cabang olahraga yang ada di sini untuk nanti akan ditampilkan pada text box yang ada di sini. Caranya itu kita klik dulu pada button score ini. Kemudian untuk mencari atau menampilkan nilai terendah dari cabang olahraga yang pertama, atau misalnya yaitu berenang, kita deklarasikan terlebih dahulu variabel tim swim untuk mencari yang terendah dari olahraga berenang. Pas dengan nilai dari low swim ini sama dengan swim berenang yang di atas tadi dengan array-nya itu mulai dari 0 atau indeks ke 0. Kemudian kita deklarasikan tim swim name as string. Swim name ini untuk mencari nama dari siapa yang memiliki skor terendah dari cabang olahraga berenang tersebut. Untuk mencari nilai terkecilnya, kita menggunakan looping for A sama dengan 0 to counter in 1. Nah, jadi maksudnya itu dengan variabel A ini tuh dimulai dari indeks ke 0 sampai dengan counter ke 1 karena akan menampilkan array dari orang yang paling pertama. Kemudian if swim indeks ke A lebih kecil dari low swim. Maksudnya jika array swim ini tuh yang indeks ke A ini kurang dari low swim, maka variabel low swim sama dengan low swim akan sama dengan swim indeks ke A. Jadi otomatis nanti akan dipilih nilai swim itu yang paling kecil dari variabel low swim. Setelah itu untuk menentukan nama dari orang yang mempunyai nilai terendah pada cabang olahraga berenang ini, kita menggunakan swim name sama dengan A. Jadi nama kontestannya itu sama dengan variabel ke A. Kemudian coding yang sama akan kita gunakan untuk cabang olahraga yang lain, jadi tinggal kita copy saja. Cabang olahraga kedua yaitu untuk bersepeda, jadi kita tuliskan low bicycle. Deklarasikannya lebih low bicycle sama dengan bicycle swim. Guys, dengan jika bicycle dengan low bicycle atau bicycle swim
Risiko name. Lalu cabang olahraga yang terakhir yaitu maraton. Lalu maraton. Maraton sama dengan maraton. Tim maraton. Tim maraton sama dengan low maraton sama dengan maka low maraton sama dengan maraton paling cepat. Lalu maratonnya dengan setelah selesai kita menuliskan coding untuk mencari nilai terendah dari masing-masing cabang olahraga. Kita akan menampilkan hasil tersebut pada text box yang ada di sini. Caranya yaitu kita ketikkan terlebih dahulu txt low score dot text sama dengan pertama kita akan menampilkan namanya terlebih dahulu, maka nama dan nama dari swim olahraga berenang, swim name, dan kemudian nilai terendah dari cabang olahraga berenang, tuliskan swim, swim, kemudian nilai terendah dari cabang olahraga berenang, low swim, kemudian bicara itu enter, kemudian cabang olahraga bersepeda, namanya dulu terlebih dahulu, nama, kemudian nama dari pemenang bicycle, bicycle name, kemudian menampilkan nilai rendah dari cabang olahraga bersepeda, bicycle, kemudian BBCLF, kemudian kita akan menentukan dari cabang olahraga maraton, nama dulu, nama, dan nama dari cabang olahraga maraton name, kemudian dan lagi, kemudian cabang olahraga maraton kita mencari nilai terkecilnya dan low maraton nanti akan tampil pada text box low score di sini saat kita menekan tombol low score. Ya oke, selanjutnya setelah dibuatkan coding dari low score oleh Anida, selanjutnya itu yaitu save, button save-nya yang akan menyimpan hasil dari isi pemenang di dalam txt low score-nya. Kita klik 2 kali untuk memulai coding button save. Kita klik 2 kali. Oke, kita sudah masuk ke dalam codingannya. Oke, pertama kita deklarasikan terlebih dahulu, yaitu dim main writer as string writer. Nah, untuk string writer ini akan merah ya jika di atas ini belum dituliskan import sistem IO atau sistem input outputnya, karena ini untuk menyimpan hasil dari pemenang yang telah kita input. Selanjutnya kita enter, kita buat lagi dim, munculkan dialog kita buat dialog as save file. Nah, ini fungsinya untuk memunculkan dialog save file.
Selanjutnya kita buatkan dim selected as boolean. Boolean. Nah, ini bernilai boolean. Bisa ini bernilai true dan atau bernilai false. Selanjutnya kita deklarasikan dim, kita buatkan file name as string. Nah, oke, jika sudah. Oke, setelah variabel-variabel yang telah dibutuhkan sudah siap, untuk langkah pertamanya kita munculkan dialog save file. Kita buat di sini dialog dengan save file. Nah, save file di sini untuk memunculkan dialog save file. Selanjutnya kita isi properti selected. Kita isi selected. Yang bernilai boolean tadi kita isi dengan dialog show. Nah, yang artinya ini akan menampilkan OK dan cancel atau membatalkan. Buatkan if selected sama dengan true, karena selected ini untuk memilih OK atau cancel, maka kita tuliskan file name dialog.file name. Lalu kemudian kita buatkan main writer sama dengan create text. Nah, ini yang nantinya untuk dibuatkan atau merubah nama file name kita. Selanjutnya kita buatkan my writer right line, lalu pada kolom teks yang telah ditulis yaitu txt lalu stop teks. Nah, maka semua yang ditulis di dalam teks dialog store akan disimpan di dalam save file ini. Lalu kita tutup dengan close my writer close. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk menyimpan file teks dalam btn save dalam desain ini. Oke, sekian dari saya. Setelah desain dan program yang kita inginkan selesai dibuat, selanjutnya tahapan uji coba. Langsung saja kita coba running. Masukkan beberapa nama kontestan. Dan perolehan waktu berenang, yakni 45,7 menit. Dan perolehan waktu bersepeda, misalnya sebanyak 178, dan waktu perolehan waktu maraton ini sebanyak
Kita entry, lalu kita tampilkan. Bentar. Kemudian kontestan yang kedua, misalnya yang perolehan waktu berenang, misalnya 60 menit. Dan perolehan waktu bersepeda, misalnya sebelum 200. Terus 60 menit. Dan perolehan waktu maraton, belum lagi, yang kita tampilkan. Lalu kontestan selanjutnya, misalnya yang perolehan waktu berenang, ini sebenarnya yang perolehan waktu berenang, ini 60 menit misalnya. Dan perolehan waktu bersepeda 90 menit. Dan perolehan waktu maraton yakni 57 menit misalnya. Kemudian kita entry, kita tampilkan. Kemudian kontestan selanjutnya misalnya Badriono. Dan perolehan waktu berenang yakni 50 menit. Dan perolehan waktu bersepeda misalnya 300 menit. Dan perolehan waktu maraton 178. Kemudian kita entry. Kemudian kita ingin menampilkan nilai atau waktu terendah dari masing-masing cabang olahraga, dan kita akan menentukan siapa pemenang dari cabang olahraga tersebut. Langsung saja kita ketikkan low button low score ini, dan dapat diketahui bahwa pemenang dari cabang olahraga berenang atau swim adalah Anida dengan perolehan waktu 45,7 menit, dan cabang olahraga bersepeda adalah Anzar dengan perolehan waktu 265 menit, dan cabang olahraga maraton adalah Rina dengan perolehan waktu 157,8 menit. Setelah itu akan kita share. Kita bisa memilih di mana kita ingin menyimpan teks tersebut. Misalnya kita menyimpan di dokumen, kemudian kita ketikkan namanya, misalnya pemenang. Jangan lupa tambahkan .txt. Kemudian kita save, dan kita buka di tempat tadi kita menyimpan, misalnya di dokumen. Nah, ini satu pemenang turnamen, kita buka satu, dan akan disimpan pada notepad ya. Misalnya seperti ini. Ya, selanjutnya kita akan masuk untuk bagian reportnya ya. Yang pertama di sini ada objek berupa form, properti dengan properti text, value-nya tidak ada, dan prosedur yang digunakan yaitu from load. Kemudian ada 4 label, semuanya properti yang kita ganti adalah berupa teks. Kemudian value-nya yang pertama ada name, swim, bicycle, dan marathon. Kemudian ada 4 text box. Properti yang kita ganti yaitu berupa name semuanya. Kemudian value-nya berupa text name, text swim, text bicycle, dan text marathon. Kemudian ada list box, properti yang kita ganti yaitu berupa name-nya kita ubah menjadi lst view. Kemudian ada text box, properti yang kita ganti yaitu name. Kemudian value-nya berupa txt low score. Kemudian ada objek button di sini yaitu 4 button. Masing-masing dari button yang kita ganti berupa name dan text. Kemudian value-nya ada button entry, dan tampilnya nanti entry, button view, button low score, dan button save. Untuk prosedurnya, setiap button ada button entry klik, button view klik, button low score klik, dan button save klik. Ya, mungkin itu aja dari saya. Oke, pembahasan kedua mengenai object definition set yaitu pseudocode. Nah, apa itu pseudocode? Pseudocode yaitu sebuah kumpulan perintah atau sebuah instruksi dalam sebuah aplikasi. Nah, contohnya dalam
dalam aplikasi kita, yaitu Project Iron Man, itu sebuah kumpulan instruksi yang telah dibuat seperti ini contohnya. Ini merupakan pseudocode, kumpulan instruksi-instruksi atau perintah yang telah kita buat dalam tombol button entry, view, dan low score dan save. Nah, dalam pseudocode ini kita perlu menjelaskan sedikit mengenai apa itu fungsi-fungsi dari sebuah tombol button yang telah dibuatkan. Nah, langsung ke pembahasannya. Nah, yang pertama itu tombol entry nih, tombol entry. Nah, ini tombol entry. Nah, di sini kita untuk penjelasannya, tombol entry untuk menginput data ya dari peserta lomba yang mengikuti lomba. Nah, di sini kita kasih penjelasannya, input the data into this application. Nah, jadi ini tombol button entry ini fungsinya itu untuk memasukkan data ke dalam aplikasi ini, yaitu data dari peserta lomba. Oke, yang kedua itu pada button view. Ini button view. Nah, pada button view ini mengenai fungsinya yaitu view the data after entry. Nah, jadi maksudnya ini button view ini untuk melihat data setelah kita entry sebelumnya. Oke, lanjut pada button low score. Ini button low score. Nah, ini pada button low score itu fungsinya. Nah, ini fungsinya view data for the contest winner. Nah, ini fungsinya nih, maksudnya untuk melihat data pemenang dari peserta lomba. Jadi ini melihat skor data pemenang dari peserta lomba yang mengikuti lomba. Selanjutnya pada button save. Ini button save. Nah, ini button save itu fungsinya itu save file the data contest winner. Oke, jadi maksudnya ini button save ini fungsinya untuk menyimpan data pemenang dari peserta lomba. Ya, pada button save ini jadi maksudnya itu untuk menyimpan data yang telah kita inputkan ke dalam Project Iron Man ini. Nah, tahap selanjutnya itu kita copy semua instruksi yang telah kita buat, pastekan ke dalam object definition sheet. Nah, kita pastekan di sini. Oke. Nah, ini merupakan pseudocode dari Project Iron Man. Selanjutnya, dalam report project, kita akan menambahkan physical design. Maksudnya adalah menampilkan desain project yang kita buat. Caranya yaitu kita running terlebih dahulu projectnya. Kemudian kita tekan tombol CTRL, ALT, print, screen, kemudian ke Word. Dan klik CTRL View. Selanjutnya, dalam teks laporan ini, kita akan menambahkan test plan atau tahapan uji coba pada proyek yang kita lakukan. Caranya kita menggunakan table. Pada test plan ini, kita bisa menguji coba beberapa kali, tapi yang akan kita lakukan saat ini cuma 3 kali saja. Tes nomor 1, kita akan coba masukkan input data 30 pada objek teks, misalnya txt swim. Diharapkan akan muncul sebuah message box atau pesan yang isinya
Waktu tidak boleh kurang dari 40 menit. Langsung saja kita uji coba pada proyek kita. Kita debug dulu proyek kita. Kita coba masukkan terlebih dahulu, misalnya kita masukkan angka 30 pada teks win. Kemudian saat kita tekan tombol entry, nah benar, waktu berenang tidak boleh lebih dari 40 menit. Berarti aktual outputnya sama dengan apa yang kita harapkan, dan tesnya kita anggap berhasil. Kemudian kita tuliskan di tabel aktual output. Maka tes pertama kita anggap berhasil. Kemudian tes yang kedua, apabila kita memasukkan input data, misalnya pada objek teks, txt, recycle, maka diharapkan akan muncul suatu message atau pesan yang isinya adalah waktu tidak boleh kurang dari 260. Maka diharapkan akan muncul suatu message box atau pesan yang isinya waktu tidak boleh kurang dari 260 menit. Langsung saja kita coba ke project kita. Kemudian kita masukkan data. Saat kita entry, maka akan muncul suatu pesan di mana waktu bersepeda tidak boleh kurang dari 260 menit. Sesuai dengan apa yang kita harapkan, ke percobaan kedua pun kita anggap berhasil. Kemudian di coba ketiga, kita akan coba masukkan data. Misalnya, saat kita masukkan 100 pada TP8, diharapkan akan muncul suatu message box yang isinya waktu tidak boleh kurang dari 125 menit. Kita uji coba itu. Dan kita entry, maka muncul pesan waktu berlari tidak boleh kurang dari 125 menit. Maka cobaan kali ini pun, yang ketiga pun kita anggap berhasil. Baiklah, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Penjelasan mengenai project Ironman Championship. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.